Jadi kepedulian sosial dapat meningkatkan imunitas tubuh manusia. Jadi lawan dari kepedulian itu adalah apatis begitu. Jadi perlu kita tahu presentasi malam ini dimulai dari apatis yang dapat menurunkan kekebalan tubuh manusia begitu. Lalu lawannya tadi adalah kepedulian sosial bisa meningkatkan imunitas tubuh manusia. Lalu nanti kita lihat bagaimana kepedulian sosial berdasarkan kitab suci ataupun Alkitab. Pentingnya semangat ataupun kepedulian sosial dalam dunia kedokteran untuk meningkatkan semangat untuk melaksanakan tugas yang mulia di tengah-tengah masyarakat gitu. Jadi ini nanti bahan ini juga akan bisa menjadi bahan fakultas kedokteran ketika melakukan tugas-tugas di tengah-tengah masyarakat begitu. Kita mulai yang pertama. Jadi apatis itu berasal dari kata Yunani yaitu kata apatheia yang berarti tanpa perasaan atau acu tak acu terhadap sesuatu yang biasanya memicu respon emosional ataupun perhatian kita begitu. Jadi apatheia itu dia tanpa perasaan ataupun acuh tak acuh terhadap sesuatu kondisi ataupun sesuatu sosial begitu. Dalam konteks spiritual, apatis adalah sikap ketidakpedulian atau kurangnya minat terhadap hal-hal rohani. Termasuk juga kurang minatnya terhadap panggilan Allah, kurang minatnya terhadap firman Tuhan, kurang minatnya untuk kehidupan iman secara keseluruhan. Apatis itu juga sikap ini bukan hanya sekedar tidak peduli, tetapi juga menunjukkan kelesuan dan kemalasan rohani yang membuat seseorang tidak responsif terhadap tuntutan iman dan pelayanan. Jadi dia tidak merespon akan situasi sosial begitu. Padahal itu termasuk juga adalah tuntutan iman dalam pelayanan. Nah, apatis adalah kondisi kemudian kurangnya motivasi dan kelesuan emosional dan mempengaruhi sebagai aspek kehidupan yang bisa juga mengganggu kesehatan fisik begitu. Sikap apatis sering muncul bersamaan dengan gangguan kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan yang keduanya berkontribusi pada perilaku yang berdampak negatif yang bisa berdampak kepada pola tidur, yang bisa juga berdampak kepada pola makan, yang bisa juga berdampak kepada aktivitas fisik begitu. Ketika apatis itu ataupun ketidakpedulian itu mempengaruhi seseorang gitu. Apatis adalah kondisi serius yang mencerminkan ketidakseimbangan emosional dan fisik. Meski sering dianggap sebagai kebiasaan malas, apatis perlu ditangani secara holistik karena dapat menjadi gejala gangguan kesehatan yang lebih kompleks. Dukungan profesional dan perubahan gaya hidup adalah kunci untuk memulihkan motivasi dan kualitas kehidupan orang yang sudah menghadapi sikap apatis begitu. Apatis tidak hanya secara langsung menurunkan kekebalan tubuh, tetapi juga hidup dan respon fisiologis yang menyertainya. Jadi bisa menjadi stres kronis, pola makan yang buruk, kurang tidur, dapat melemahkan sistem imun. Mengatasi apatis melalui pendekatan holistik, mental, fisik, dan sosial sangat penting untuk menjaga kesehatan imunologis. Jadi ketika apatis itu sudah ada dalam kehidupan manusia itu perlu dipikirkan bagaimana untuk bisa mengatasi begitu.
Apatis ini juga bisa dampak daripada media sosial ataupun kecanduan media sosial yang kita hadapi saat ini, yang bisa berdampak terhadap mental manusia begitu, yang bisa membuat perilaku manusia menjadi bersikap agresif terhadap sesamanya begitu, tidak peduli. Nah, itu kan sesuatu sikap yang apatis, menjadi orangnya menjadi pelupa begitu, dan tidak bisa menangkap sesuatu yang imajinatif, termasuk juga terhadap kepedulian sosial begitu, termasuk juga kurang berinteraksi sosial di tengah-tengah masyarakat. Jadi apatis ini juga bisa termasuk bahagian daripada kecanduan sosial, kecanduan media sosial kita itu, ataupun kecanduan gadget, ataupun kecanduan terhadap game yang bisa merusak para pemuda-pemudi pada masa kini begitu. Dampak apatisme itu orangnya menjadi malas untuk beriman dan tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus, yang akhirnya rentan jatuh ke dalam kesalahan dan kebohongan begitu. Jadi orang yang apatis itu sangat rentan terhadap kesalahan dan juga kebohongan. Jadi kita tahu juga jemaat Efesus yang kehilangan kasih mula-mula juga ditegur dalam Wahyu 2 ayat 4, karena sikap suam-suam tubuh dan acu tak acu terhadap Tuhan. Nah, ini kan sikap jemaat yang ada di Efesus itu termasuk juga adalah bahagian apatis begitu. Sikap apatis menyebabkan melemahnya iman, hilangnya semangat pelayanan, dan ketidakpedulian terhadap kebutuhan rohani dan sosial di sekitarnya begitu. Inilah dampak daripada apatis kalau dibiarkan begitu. Faktor penyebab apatisme itu adalah ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman teologis yang mendalam sehingga iman menjadi dangkal. Jadi teologis dalam arti hubungannya dengan Tuhan, dan teologis juga berarti juga dalam arti kehadiran Tuhan dengan sesamanya manusia begitu. Jadi dia kurang memahami itu gitu. Pengaruh budaya modern yang cenderung materialistik dan sekuler membuat hal-hal rohani dianggap tidak relevan begitu. Jadi semuanya jadi hedonistik begitu, materialistik dan sekuler, semuanya diukur dengan itu, dan akibatnya bisa terjadi apatisme. Kebiasaan malas dan keengganan untuk berusaha sungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan iman begitu. Nah, itu adalah sikap apatis. Ketergantungan pada teknologi dan media sosial yang dapat mengalihkan perhatian dari kehidupan rohani. Tadi sudah saya jelaskan. Apatis tidak hanya merugikan spiritual, tetapi juga kesehatan manusia itu. Berdampak negatif pada kesehatan fisik. Tapi prosesnya ya memang bisa lambat begitu, tidak secara spontan. Tapi ketika apatis itu dipelihara dalam diri seseorang, cepat atau lambat bisa merusak fisiknya begitu. Sikap apatis menyebabkan penurunan perhatian terhadap perawatan diri, seperti pola makan yang buruk, kurangnya aktivitas fisik, dan pengabaian terhadap kebutuhan kesehatan yang pada akhirnya menurunkan kualitas kesehatan secara keseluruhan. Jadi kita bisa melihat tuh pengaruh media sosial itu yang bisa membuat generasi Z kita memiliki sikap apatis begitu. Apatis sering berhubungan dengan gangguan kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan yang dapat memperburuk kondisi fisik melalui mekanisme stres kronis dan penurunan sistem imun. Nah, ini saudara-saudari. Jadi berproses begitu, ketika apatis itu ada dalam diri seseorang, itu akan bisa menimbulkan stres kronis dan bisa mengganggu sistem imun tubuh dalam manusia. Apatis berdampak signifikan pada kesehatan fisik melalui gangguan tidur, gangguan terhadap pola makan, penurunan aktivitas fisik begitu. Mekanisme biologis melibatkan ketidakseimbangan hormon stres dan inflamasi kronis, sementara aspek
spiritual mencerminkan ketidakpedulian terhadap panggilan Allah dan keterputusan hubungan dengan Tuhan dan sesama begitu. Itulah saudara-saudari ketika apatis itu bisa merugikan spiritualitas seseorang. Pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek biologis dan spiritual sangat diperlukan untuk mengatasi dampak apatis dan memulihkan kesehatan secara menyeluruh. Jadi ketika kita sudah termasuk golongan yang apatis, ya kita harus memikirkan bagaimana bisa keluar dari apatis itu begitu. Jangan dibiarkan, karena sebagaimana yang sudah kita bahas pada malam hari ini, bahwasannya ketika dibiarkan apatis itu, cepat atau lambat juga bisa mengganggu kesehatan fisik daripada seseorang, bisa terjadi penurunan kekebalan tubuh seseorang begitu. Dampak apatis terhadap produksi hormon kortisol dan peradangan. Apatis sebagai bentuk ketidakpedulian dan kelelahan emosional berkaitan erat dengan stres psikologis kronis yang meningkatkan produksi hormon kortisol secara berkelanjutan, tidak jalan lagi ketika apatis itu terbentuk dalam diri seseorang, apabila itu bisa mengganggu terhadap kesehatan begitu. Kadar kortisol yang tinggi dalam jangka panjang dapat menyebabkan gangguan metabolik, peningkatan risiko penyakit kardiovaskular atau berhubungan dengan jantung begitu, dan juga bisa mengakibatkan penyakit diabetes dan gangguan hormonal. Kortisol memiliki efek anti-inflamasi, tetapi stres kronis yang berhubungan dengan apatisme dapat menyebabkan disregulasi imun dan peradangan sistematik yang merugikan kesehatan kita begitu. Sikap apatis memperburuk kondisi kesehatan dengan menurunkan motivasi untuk menjaga pola hidup sehat, sehingga memperkuat dampak negatif kortisol dan peradangan. Jadi ini dari segi kesehatan, betapa pentingnya kita bebas dari apatis itu. Kalau enggak ya bisa mengganggu kesehatan fisik kita. Apatis dapat menurunkan imunitas tubuh. Jadi apatisme yang seringkali merupakan manifestasi dari kelelahan emosional dan mental akibat stres berkepanjangan dapat memperparah penurunan fungsi imun tubuh manusia itu. Sikap apatis mengurangi motivasi untuk menjaga kesehatan fisik dan mental, sehingga memperburuk dampak negatif stres pada sistem imun kita. Stres kronis dan apatisme saling berkaitan dalam menekan imunitas dan meningkatkan kerentanan terhadap penyakit. Apatis sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap panggilan Allah. Jadi orang yang apatis itu adalah termasuk juga dia orang yang tidak peduli terhadap panggilan Allah. Apatisme merupakan bentuk ketidakpedulian yang berbahaya terhadap panggilan Allah yang mengakibatkan kelemahan iman dan kurangnya kesetiaan dalam menjalani kehidupan Kristen. Jadi orang yang apatis itu dia tidak peduli terhadap panggilan Allah. Sikap ini bertentangan dengan panggilan untuk hidup penuh kasih, hidup untuk bersemangat, hidup dengan tanggung jawab rohani. Dia lebih suka menyendiri. Oleh sebab itu, setiap orang yang percaya harus waspada dan berupaya mengatasi apatisme melalui penguatan iman, pemahaman teologi yang mendalam, serta keterlibatan aktif dalam kehidupan rohani dan sosial sebagai respon nyata terhadap panggilan Allah. Jadi kita harus sadar bahwasannya apatis itu dapat menurunkan kekebalan tubuh. Mari kita sama-sama untuk bisa mengatasinya. Tanggung jawab orang Kristen dalam menghadapi apatisme. Yang pertama, menghidupkan kembali kasih dan semangat rohani melalui disiplin rohani seperti doa bersama-sama dalam keluarga, gitu, pembacaan Alkitab dan persekutuan yang hidup begitu. Itu termasuk tanggung jawab kita bagaimana kita bebas dari apatisme itu. Memperdalam pemahaman teologi agar iman menjadi kuat dan berakar, sehingga mampu menolak
sikap acuh tak acuh itu begitu. Menunjukkan kepedulian aktif terhadap sesama dan lingkungan sebagai wujud nyata dari panggilan Allah. Jadi orang yang sudah dipanggil Tuhan itu, memenuhi panggilan Tuhan itu, pasti dia peduli, aktif dia terhadap sesama dan lingkungan. Melakukan konseling dan pendampingan rohani bagi mereka yang mengalami kelesuan iman agar terbangkitkan kembali semangatnya, bebas dari apatis itu. Jadi kita orang Kristen juga dituntut gitu, bahwasanya bagaimana membebaskan orang yang apatis, itu merupakan suatu panggilan Tuhan. Sekarang kita masuk ke dalam kepedulian sosial. Jadi sebelum kita lebih dalam tentang materi ini, saya tertarik dengan Ibu Maria, Ibu Barita gitu kan, yang sangat peduli dengan orang Myanmar ataupun orang-orang yang membutuhkan kepedulian sosial di tengah-tengah masyarakatnya, walaupun dalam kondisi sakit begitu. Dan juga kita bisa juga teringat dengan ketua kita Ibu Anita begitu, bagaimana dia bisa berkunjung misalnya ke Aceh waktu tsunami, dan juga ketika ada persoalan-persoalan sosial di tengah-tengah masyarakat. Jadi menurut tema kita pada malam hari ini, ketika itu terus kita kembangkan, itu bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Misalnya tokoh yang Mother Teresa, tolong orang yang sakit kusta itu. Aku melihat Tuhan ada dan berkata dan memanggil dari dunia, aku haus begitu. Jadi dia melihat ada Tuhan dalam kehidupan orang-orang yang sangat menderita itu, yang ada sampai dibuang ke tempat sampah. Itu sangat terkenal itu dari gereja Katolik, beri perhatian kepada orang-orang yang terbingkirkan. Saudari, pada malam hari ini kita mau didorong terhadap orang yang membutuhkan betul dalam rangka meningkatkan imunitas tubuh kita ataupun meningkatkan kekebalan tubuh kita begitu. Kita lanjut untuk jadi saudara-saudari, lewat pertemuan malam hari ini, setelah kita mengerti tentang apatis, ketidakacuan tentang hidup, maka kita mau diajak untuk peduli sosial, menolong, memberi dukungan kepada yang membutuhkan, yang dapat berkontribusi pada peningkatan imunitas tubuh. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu saat kita mau dengan sosial, yaitu bisa mengurangi stres kronis kita, bisa meningkatkan emosi dalam diri kita, dan bisa di penguatan sosial dalam kehidupan di masyarakat begitu. Dan pedulian sosial bisa terjadi penurunan dalam tubuh kita begitu. Namun saat ini harus dipadukan dengan pola hidup sehat. Itulah apa tadi ya, kalau kita apatis bisa terganggu tidur, bisa terganggu makan, tapi kalau kita dengan kepedulian sosial itu ya tidur yang cukup, tidur pun mudah begitu. Enggak optimal dalam rangka imun tubuh untuk orang baik, bermanfaat bagi kesehatan fisik dan mental bagi
ini betapa pentingnya kepedulian sosial gitu, menolong orang yang membutuhkan pangan tumpangan begitu, ataupun saudara-saudari orang yang di penjara. Kepedulian sosial dapat menjaga tubuh manusia dan hormon negatif dalam diri kita. Hormon kortisol yang menekankan sel kekebalan kita. Jadi saat kita sosial itu stres kita begitu. Kepedulian sosial misalnya menjadi relawan atau mendukung orang lain, mengurangi kortisol lebih memicu hormon bahagia yang kuat. Kita peduli pada orang lain, otak oksin sayang anti peradangan di dalam diri kita. Endorfin dan serotonin meningkatkan respon tubuh kita. Jadi yang sering melawan infeksi harus kita sadari itu ketika kita peduli. Orang dengan hubungan sosial kuat sel NK namanya gitu yang dan sel terjadi dalam tubuh kita. Aktivitas sosial positif juga menurunkan peran kita begitu. Lewat materi malam hari ini kita mau peduli sosial itu sama dengan meningkatkan imunitas tubuh kita dan juga bisa menjaga tubuh kita dari berbagai penyakit. Dampak psikologis lebih bahagia, lebih sehat. Rasa peduli menciptakan tujuan hidup yang mengurangi kesepian ataupun depresi. Dua faktor yang melemahkan imun, itu tadi adalah apatis, kurang peduli terhadap orang lain. Penelitian di Harvard menemukan bahwa menonton film inspiratif tentang kebaikan langsung ataupun meningkatkan IgA, ini imunologi luhulan, yang merupakan jenis antibodi yang paling umum ditemukan di dalam tubuh dan terlibat dalam proses terjadinya reaksi mukosa ataupun selaput sendir tubuh, terutama yang melapisi saluran pernapasan dan saluran pencernaan dalam air liur. Ini apa? Gaya hidup sehat sadar tidur akan makan, semua ini akan mendukung untuk tubuh. Yang pertama, bantu orang seperti mendengarkan teman yang sedang stres, itu kita termasuk kegiatan komunitas, yaitu lewat ataupun rasa syukur dan empati muncul. Kepedulian sosial tidak hanya baik untuk juga untuk menguatkan peduli di dan bagaimana kita bisa Matius 5:1
yang secara langsung plus untuk mendongkrak kita beriman Yakobus ini orang ini dalam satu dasar dan tindakannya bukan sekedar kalau di sini mendorong umat Kristen akan pelayanan sosial secara langsung melalui pengurangan stres dan kita butuh tengah yang makmur ayat pemulihan kasih Tuhan pelayanan kepada sesama dapat mempengaruhi pemulihan fisik kita. Jadi saat kita sakit, saat itu juga kita bisa melakukan pelayanan-pelayanan sosial. Jadi bukan membuat alasan saat sakit, wah saya sedang sakit, membutuhkan uluran tangan orang lain, tapi melalui malam hari ini saat kita sakit juga bisa terdorong kita untuk melakukan kepedulian sosial, karena melalui kepedulian sosial itu kita juga meningkatkan imunitas tubuh kita begitu. Langkah praktis berdasarkan iman Kristen dalam melakukan kepedulian sosial. Jadi Galatia 6 ayat 2 yang sering saudara-saudari kita dengarkan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, karena demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus begitu. Bertolong-tolonganlah menanggung beban sesamamu. Bergabung dengan kelompok pelayanan gereja begitu. Misalnya kunjungan ke panti jompo, membagikan paket sembako, menyediakan tumpangan atau pendampingan bagi yang membutuhkan. Jadi saya ada keluarga di Bandung, ya saya panggil inang tua begitu, ya dia sudah umur 84 tahun, tapi dia
masih terus mendoakan orang sakit, masih terus dia mengunjungi tempat panti jompo. Padahal dia sudah pernah juga sakit kanker begitu, tapi dia terus melakukan pelayanan-pelayanan sosial. Hidup seimbang dengan prinsip Alkitab. 1 Korintus 6 ayat 19 ayat 20. Ini pun ayat sudah biasa bagi kita. Tidak tahukah kamu bahwasanya tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam dirimu begitu. Tubuh adalah bait Roh Kudus. Menjaga kesehatan fisik, tidur, nutrisi adalah bahagian juga dari ibadah begitu. Jadi tidak bisa kita pisahkan antara fisik dan psikis, antara rohani dan jasmani, itu merupakan satu kesatuan. Kombinasikan pelayanan sosial dengan pola hidup sehat untuk hasil imunitas optimal begitu. Dengan prinsip juga apa tadi? Matius 25 ayat 40 itu kita melakukannya untuk Tuhan. Memahami makna penderitaan. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4. Jadi kita tahu 2 Korintus itu bagaimana Paulus diserang oleh orang-orang Yahudi yang tidak mengakui akan kerasulannya begitu. Ya didorong di tengah-tengah situasi itu dia sangat menderita, dia membela dirinya begitu. Lewat juga perhatiannya kepada orang-orang lain. Dia tidak sibuk mengurusi orang yang mempersalahkan dia, tetapi dia sibuk menghibur dan menguatkan orang lain. Pelayanan kepada yang menderita menguatkan iman dan ketahanan emosional. Jadi saat ada konflik itu kan 2 Korintus itu dia digugat sebagai rasul karena rasul Tuhan Yesus kan hanya 12. Bagaimana itu bisa masuk Rasul Paulus itu menjadi barisan rasul begitu. Jadi dia hanya menyampaikan bahwasannya dia bertemu dalam perjalanan ke Damsyik yang awalnya mau membunuh orang-orang Kristen, tapi dia ditangkap menjadi pengikut Yesus dan saat itulah dia menurut kesaksian dia menjadi rasul. Dan banyak orang yang tidak bisa menerima, tapi dia tidak peduli dengan itu. Dia menghiburkan orang lain. Dia mau terus menguatkan orang lain begitu. Bahwasanya lewat penderitaan-penderitaan itu menolong orang lain, dia juga meningkatkan ketahanan emosional dia. Jadi dia tidak sibuk mengurusi serangan-serangan yang mempersalahkan dirinya, tapi dia sibuk melakukan kepedulian sosial kepada orang lain. Juga kalau kita lihat teladan dari Yesus, Lukas 10 ayat 33 sampai 35 itu perumpamaan orang Samaria yang murah hati begitu. Yesus menekankan belas kasih praktis sebagai bentuk kasih yang nyata, sebagaimana yang dilakukan orang Samaria itu. Dia menaikkan ke atas keledanya, membawanya ke penginapan, lalu mengatakan kalau kurang nanti akan saya berikan lagi. Itu saudara-saudari untuk menunjukkan kepedulian sosial. Menolong orang lain bukan hanya tugas moral, tetapi juga sarana untuk mengalami sukacita yang memperkuat kesehatan kita. Markus 1 ayat 40 sampai 42 di mana Tuhan Yesus menolong orang yang sakit kusta yang di tengah-tengah masyarakat sangat dikucilkan dan dianggap najis begitu. Tapi Yesus menyentuhnya secara fisik, mencerminkan kasih. Itu termasuk juga pemulihan holistik begitu, baik secara rohani, emosional, fisik kepada orang yang sakit kusta itu. Yesus melakukan itu, saudara-saudara. Dampak positif daripada kepedulian sosial terhadap rohani kita, terhadap emosional kita, dan juga terhadap fisik kita. Bahwasannya semua hal baik untuk kesehatanmu dan keadaanmu sebagaimana baik juga untuk keadaan jiwamu. Jadi kepedulian sosial dalam iman Kristen itu mempromosikan kesehatan rohani, kedekatan dengan Tuhan melalui pelayanan, kesehatan emosional, sukacita dan kepuasan dari memberi. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kesehatan fisik, imunitas yang lebih kuat melalui pengurangan stres dan peningkatan koneksi sosial. Jadi ketika saya di Labuhan Batu Selatan, saya pernah bertemu dengan seorang
ibu bidan yang sudah berumur di atas 70 ke 80 barangkali, itu dia sangat digelarin di tempat itu bidan penolong gitu. Banyak yang ditolongnya tidak bisa membayar biaya persalinan, dia bantu, dan orang-orang yang sakit juga gitu, dengan satu prinsip bahwasanya aku menolong. Dalam iman Kristen, kepedulian sosial bukan hanya perintah Tuhan, tetapi juga jalan menuju kesehatan holistik. Dengan melayani orang lain, kita mengalami ketenangan batin yang mengurangi stres, sukacita yang memperkuat sistem imun tubuh kita, persekutuan yang mendukung kesehatan mental dan fisik. Dengan demikian, hidup sebagai terang dunia dalam Matius 5 ayat 14 sampai 16 itu tidak hanya memuliakan Tuhan, tetapi juga memberkati tubuh dan jiwa kita sendiri. Individu Kristen pribadi lepas pribadi didorong untuk hidup secara fisik dan spiritual. Aktivitas fisik seperti berolahraga, ya itu juga dalam rangka menjaga kebugaran tubuh, meningkatkan produksi hormon endorfin ataupun kebahagiaan gitu, mengurangi stres kita, serta mendukung kesehatan mental secara keseluruhan. Secara spiritual, praktik doa, meditasi, pembacaan kitab suci menjadi sarana penting untuk memperkuat hubungan dengan Tuhan, memberikan ketenangan batin, dan menumbuhkan buah roh seperti sukacita, damai sejahtera, dan kesabaran. Keterlibatan aktif dalam komunitas gereja juga memberikan dukungan sosial yang memperkuat kesehatan mental dan iman kita. Jadi ketika di gereja kita harus mendorong untuk bisa melakukan diakoni sosial itu semua begitu, karena melalui diakoni sosial itu bahwasanya itu juga memperkuat iman tubuh manusia itu. Komunitas Kristen menyediakan dukungan sosial dan rohani yang membangun rasa ketergantungan dan motivasi, mengurangi stres dan kesepian. Pengharapan dalam Kristus menumbuhkan sukacita dan damai sejahtera yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan emosional dan mental. Tadi pendekatan integratif yang menggabungkan aspek iman dengan dukungan psikososial terbukti efektif dalam mempercepat proses pemulihan, menciptakan keseimbangan antara kesehatan fisik, mental, dan spiritual secara menyeluruh. Dengan demikian, iman Kristen tidak hanya menjadi sumber kekuatan rohani, tetapi juga fondasi penting dalam pemulihan kesehatan holistik. Jadi selanjutnya kita akan mendorong bagaimana gereja itu tidak hanya di atas mimbar, tapi juga bisa peduli langsung secara sosial begitu. Pelayanan kesehatan integratif melalui gereja begitu. Bahwasanya gereja harus menggabungkan aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang menentu seluruh siklus hidup manusia. Jadi gereja harus mempromosikan kesehatan yang integratif itu begitu. Gereja harus melakukan preventif, lebih bagus mencegah daripada mengobati begitu. Gereja harus melakukan kuratif begitu, melakukan pengobatan bila penting gitu. Dan juga rehabilitatif, memperbaharui pandangan daripada umat Tuhan. Gereja tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat dukungan kesehatan yang memudahkan jemaat mendapatkan layanan kesehatan yang komprehensif. Jadi ini saudara-saudari, tawaran begitu, bahwasanya gereja itu tidak hanya sekedar beribadah, tapi juga bisa memperhatikan kebutuhan-kebutuhan sosial, termasuk juga kesehatan fisiknya. Pelayanan kesehatan integratif di gereja dapat mencakup pemeriksaan kesehatan rutin. Jadi di gereja kita di sini pasca itu tanggal 20, tanggal 19-nya ya dilakukan pengecekan kesehatan gratis kepada kepada semua jemaat. Edukasi pola hidup sehat kepada jemaat, pendampingan rohani serta pembinaan komunitas yang mendukung kesehatan mental dan sosial. Jadi gereja harus mendorong
bahwasanya ya jemaat itu harus terlibat juga dalam diakoni sosial, kepedulian sosial, karena itu dalam rangka meningkatkan imunitas tubuh manusia begitu. Pelayanan kesehatan integratif di gereja, mengadakan pelayanan kesehatan integratif sudah tadi, menjadikan gereja sebagai pusat kehidupan yang memuliakan Allah melalui kasih yang nyata bagi seluruh jemaat dan masyarakat sekitar. Jadi gereja tidak hanya di gedungnya, tapi gereja itu menjadi sesuatu yang nyata di tengah-tengah masyarakat. Pendeta sebagai fasilitator dukungan sosial dan spiritual gitu. Jadi melalui ini juga kita berharap bahwasanya pendeta itu memperkuat ikatan sosial. Jadi bukan memecah belah begitu. Dan membangun keterhubungan yang sangat penting bagi kesehatan mental di tengah-tengah gereja itu. Pendeta berperan sebagai fasilitator dalam membangun komunitas yang mendukung dan empati, di mana jemaat saling menguatkan dalam iman dan kehidupan sehari-hari. Pendampingan pastoral memperkuat ikatan sosial dan rasa keterhubungan yang sangat penting bagi kesehatan mental. Keterbatasan akses dan ekonomi jemaat, pendeta sering menjadi pilihan utama untuk konsultasi masalah pribadi dibandingkan dengan profesional kesehatan mental begitu. Jadi ya pendeta bisa menjadi fasilitator ataupun menunjukkan jalan-jalan begitu. Jadi pendeta itu tidak hanya di atas mimbar tapi juga bisa membangun interkoneksi dengan kesehatan mental, interkoneksi dengan dokter gitu. Kemitraan dengan lembaga profesional kesehatan mental sangat dianjurkan untuk memberikan layanan yang komprehensif bagi jemaat. Melalui hubungan interpersonal yang erat, dukungan emosional dan penguatan spiritual komunitas membantu mengurangi stres dan meningkatkan resiliensi di tengah-tengah jemaat. Intervensi komunitas seperti kelompok kecil harus didorong begitu untuk saling mendukung melakukan aksi sosial. Dukungan sosial dan mekanisme coping adaptif menjadi faktor penting dalam mengurangi depresi pada pasien dengan penyakit kronis. Jadi harus sama-sama begitu. Kalau apa gitu bukan menjauhkan diri ketika ada yang sakit keras gitu. Penanganan holistik yang mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Ya, ini sedikit lagi nih. Peran aktif dalam sosial. Jadi orang Kristen itu didorong untuk aktif secara sosial karena itu juga meningkatkan kesehatan mental, meningkatkan kestabilan emosi dan pikiran begitu. Pengharapan yang tumbuh dalam komunitas Kristen memperkuat dukungan sosial yang juga berkontribusi positif terhadap kesehatan. Terakhir, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi saudara-saudari, lewat kepedulian sosial itu kita menunjukkan kekuatan kasih yang dari Tuhan. Kita tertib melakukannya, itu dalam rangka meningkatkan imunitas tubuh kita. Apatis dapat membuat penurunan kekebalan tubuh manusia sebagaimana yang sudah kita bahas tadi, berproses gitu. Bisa menurunkan kekebalan tubuh manusia. Kepedulian sosial dapat meningkatkan imunitas tubuh manusia. Kita sudah membahas tadi secara panjang lebar, bahasanya ya hormon kebahagiaan akan semakin meningkat begitu. Kita akan semakin hidup lebih positif dalam menjalani kehidupan ini saat kita terus mau melakukan kepedulian sosial. Kitab suci mendorong supaya jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan sosial. Banyak hal tadi sudah kita bicarakan dari Alkitab. Kepedulian terhadap orang yang membutuhkan pakaian, tumpangan, kunjungan ke penjara, atau orang sakit adalah menunjukkan kehadiran Tuhan dalam meningkatkan
imunitas tubuh kita ketika kita mau peduli secara sosial. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan materi pada malam hari ini. Kepedulian sosial bisa meningkatkan imunitas tubuh manusia yang kita hubungkan dengan secara fisik dari dunia kedokteran. Saya pun membacanya dari buku. Kalau selama ini saya lebih banyak membaca buku-buku teologi, tetapi dengan bahan di Kingdom Pemilih Indonesia ini kita juga terdorong membaca buku-buku kesehatan begitu. Baik, kembali saya serahkan kepada Ibu Barita.